Kabupaten Lampung Utara, serta para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Semoga tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim kami kepada Bapak Ibu hadirin tamu undangan. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita masih dapat berkumpul pada hari ini. Selawat beriring salam henti-hentinya kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu kita nantikan di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam pemilihan umum tahun 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara, Kota Bumi, 14 Desember 2022. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya zal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tumdina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'il sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shighara wa lil jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taflana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal salamah wa abwaabal rizqi wa abwaabal jannati. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa'tina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa man Yang terhormat Forkopimda Kabupaten Lampung Utara, yang terhormat Saudara Ketua dan Komisioner KPUD Kabupaten Lampung Utara, yang terhormat Saudara Ketua dan para Komisioner Bawaslu Kabupaten Lampung Utara, yang terhormat para undangan serta seluruh hadirin yang saya hormati. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir bersama untuk menikmati indahnya hidup berdemokrasi di bumi Ragyong Tunas Lampung yang kita cintai bersama. Selawat teriring salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara serta hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini KPU Lampung Utara menyelenggarakan uji publik
rancangan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara yang merupakan bagian dari tahapan pemilu. Sebagaimana kita sadari bahwa daerah pemilihan merupakan arena konsentrasi yang menentukan bagi para kandidat. Dalam pemilu, sistem proporsional daftar terbuka, perubahan terhadap daerah pemilihan ini tentu akan berdampak pada kepesertaan pemilu dalam meletakkan dukungan dan proyeksi perolehan suara yang akan konversi dalam perhitungan perolehan kursi. Saudara-saudara serta hadirin yang saya hormati, kita tentu juga memahami bahwa terdapat sejumlah faktor yang melatar belakangi dilakukannya penataan daerah pemilihan. Salah satu diantaranya adanya perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan alokasi kursi dalam satu daerah pemilihan melebihi batas maksimal dan atau kurang dari batas minimal yang ditentukan oleh undang-undang. Namun demikian, dalam penyusunan dan penetapannya tentu harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana pada pasal 185 mengatur tentang penyusunan daerah pemilihan, baik anggota DPR, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota, yang harus memperhatikan prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integritas wilayah, kohesivitas, dan kesinambungan. Proses penataan daerah pemilihan ini harus melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung melalui mekanisme uji publik terhadap rancangan daerah pemilihan yang disusun oleh KPU Kabupaten Kota. Karena itu, saya atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Utara mendukung penuh kegiatan KPU dalam pelaksanaan setiap tahapan pemilu. Mudah-mudahan penyelenggaraan setiap tahapan pemilu di Kabupaten Lampung Utara ini dapat senantiasa dalam kondisi yang aman, tentram, sejuk, dan damai. Mari kita bersatu padu mempererat semangat kebersamaan kita dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan, selalu berpikir positif dalam menyikapi berbagai isu yang berkembang saat ini, serta terus berjuang bersama membangun Kabupaten Lampung Utara yang aman, agamis, maju, dan sejahtera. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, yang kami hormati Ketua Perguruan Tinggi se-Kabupaten Lampung Utara, yang kami hormati, kami banggakan Ketua MPAL Lampung Utara, Koordinator PKH Lampung Utara, yang kami banggakan juga Koordinator PLD Lampung Utara, yang kami hormati Ketua Media se-Kabupaten Lampung Utara, Ketua Ormas dan OKP se-Kabupaten Lampung Utara, tokoh adat se-Kabupaten Lampung Utara, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, OKP, Ormas, dan pemangku kepentingan se-Kabupaten Lampung. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita satu nikmat yang tiada tara, kesehatan, sehingga pada pagi hari ini menjelang siang kita dapat berkumpul dalam rangka uji publik yang merupakan proses bagian tahapan di dalam perjalanan teknis pemilu 2024. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita merupakan bagian umat yang mendapat satu doa yang belum terucap di yaumil akhir, yaitu syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, saya menyampaikan permohonan maaf Ketua KPU Kabupaten Lampung Utara
semalam saya kontak dengan beliau masih dalam keadaan sakit. Tadi pagi saya sempatkan diri juga berkunjung ke rumah ketua, ternyata belum begitu sehat. Jadi bocorannya di hari. Biar jelas, teman-teman bertanya ke media. Bapak Ibu yang saya banggakan, KPU Kabupaten Lampung Utara baru-baru ini juga berproses dalam setiap tahapan, yaitu rekrutmen badan ad hoc yang sampai dengan hari ini pun belum selesai. Di hari yang irisan jadwal ya, hari ini juga kita bukan terpaksa harus menjalankan satu proses uji publik terkait penataan dapil yang mana memang juga diatur dalam PKPU. Seperti disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam satu proses penataan dapil di Kabupaten Lampung Utara. Salah satu diantaranya adalah ambang batas kuota jumlah penduduk alokasi kursi per setiap dapil. Boleh jadi turun dan boleh jadi dia akan meningkat. Itulah gunanya kita berkumpul kembali di sini dalam rangka uji publik, mendengarkan seluruh pendapat-pendapat dari elemen yang ada, dan juga kami harapkan Pak Bupati dari unsur pemerintah daerah juga ikut menjadi peserta untuk dalam rangka mencermati proses penataan dapil di pemilu 2024 di Kabupaten Lampung Utara. Bapak Ibu yang saya hormati, saya rasa cukup sekian, tidak perlu berpanjang lebar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, uji publik rancangan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam pemilihan tahun 2024 dinyatakan dibuka. Itu 7 dapil. Tapi setelah saya mendengar adinda saya dari pemuda Pancasila awal Darwin, itu saya jadi seakan-akan ikut zolim ya. Apalagi ada Anda, Willy dan sebagainya, mungkin banyak yang tadinya sudah di dapil 1 tiba-tiba dapilnya dirubah sedemikian, jadi seakan-akan zolim. Saya tetap mempertahankan usulan saya 7 dapil. Namun ini untuk saya usulkan lagi, bagaimana kalau kota Bumi ini jangan dipecah. Kota Bumi Kota, Kota Bumi Selatan, dan Kota Bumi Utara. Ya namanya aja sudah Kota Bumi. Kota Bumi, Kota Bumi, Kota Bumi. Nah, kalau bisa dapil 1 itu biarkan saja, jangan diganggu gugat. Kenapa? 1, dia dapil 1 dan di ibu kota kabupaten ya. Kedua, itu yang dikatakan oleh adinda saya awal Darwin, bahwa mungkin sudah ada pergerakan. Penentuan itu apakah betul tidak mungkin bisa diubah? Penentuannya berdasarkan pada mapilnya, mata pilihnya. Karena kalau jumlah penduduk itu bisa saja jadi ada ketidakimbangan. Di satu kecamatan itu pemilihnya tinggi tapi penduduknya banyak, sementara semua pilih banyak juga kursinya. Sedangkan di kecamatan tertentu yang lain mata pilihnya dengan penduduknya sama. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman KPU. Jadi harus melihat, mestinya penentuan dapil dan kursi itu ditentukan berdasarkan mata pilih, bukan pada penduduk. Karena penduduk tadi ya tadi disebutkan oleh penanggapan tadi, masih orang sudah punya wakil,
baru lahir sebulan sudah punya wakil. Nah ini yang harus dipertimbangkan. Ngapain gitu loh. Ini juga menjadi pertimbangan kita. Kemudian tadi perubahan-perubahan itu dapil itu harus segera, karena memang akan menjadi bimbang, bahkan mungkin bisa labil para calon-calon wakil dari dapilnya itu ketika ada perubahan dapil yang mungkin dia sudah tahunya di dapil tertentu, tahu-tahu pindah ke dapil lain. Nah, ini juga harus segera disampaikan, meskipun ya masih ada kesempatan ya, karena biar bagaimanapun calon-calon yang akan duduk di kursi itu adalah dari partai politik, tidak mungkin dari individual ya, tidak ada yang independen untuk menduduki kursi DPRD ini. Saya kira itu, jadi pertimbangkan kembali. IMM, Ansor, kemudian KPI, KP dan lain-lain itu nanti kita tampung semua ya, khusus ke Pemuda Pancasila. Memang kita kan ada rancangan kedua pada dapil, tanggapan dari Pemuda Pancasila ini kan nanti kita input juga. Jadi asas keadilan itu insya Allah kita jaga Pak masuk ke Bawaslu ya. Lalu sebagai informasi saya ingin memberikan gambaran Pak Akuan bahwa bila dapil 1 itu terdapat 3 kecamatan dengan komposisi rancangan yang ketiga saat ini, maka dapil 1 itu akan menghasilkan 11 kursi, sedangkan itu merupakan batas tertinggi di dapil 1 di rancangan ketiga. Kalau misalkan kota misalkan pindah balik ke dapil 1, lalu di dapil terendah itu ada 5 kursi, itu sangat jomplang. Maka KPU Lampung Utara sangat membuka pintu seluas-luasnya bila ada kawan-kawan Bapak Ibu akademisi Bawaslu, pemerintah daerah, insan pers, OKP, tokoh adat, tokoh masyarakat, bila ada konsep rancangan-rancangan terbaru, baik itu 5 dapil, 6 dapil dengan komposisi kecamatan, rancangan Bapak Ibu masing-masing, insya Allah kita terima sampai besok sebelum kita finalisasi menyampaikan hasil rancangan kepada KPU RI melalui KPU provinsi. Jadi bisa itu ada alternatif baru. Kalau gambaran sementara bila 7 dapil, saya selaku divisi teknis kayaknya udah nyampe di pusat tuh kayaknya selesai. Maka KPU menawarkan dengan prinsip keadilan, rancangan kedua tetap kita usulkan, rancangan ketiga kita usulkan, pun kalau misalkan ada rancangan-rancangan terbaru dengan konsep yang baru kami terima. Saya rasa cukup ya. Kecamatan Kota Bumi Selatan. Langsung saja Pak, menyingkat waktu. Saya mengetahui bahwa data yang disampaikan oleh KPU pada saat ini adalah data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil per semester 1. Karena saya pegang juga datanya. Terus itu untuk kalau memang menentukan dapil itu berdasarkan jumlah penduduk, kita tetap harus memperhatikan bahwa pihak KPU harus memperhatikan updatekan data yang dibutuhkan untuk menentukan dapil itu kapan. Karena tidak menutup kemungkinan dalam rentang waktu 1,5 tahun, hampir 2 tahun sampai kita pileg, terjadi perubahan data penduduk. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dengan memperhatikan banyaknya dapil, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak KPU. Juga Bawaslu. Semakin banyak dapil, berarti semakin banyak biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan maupun pengawasan. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah KPU dan Bawaslu siap melaksanakan itu? Karena tidak mungkin kita memperbanyak dapil tanpa disesuaikan dengan anggaran. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, seperti yang dibilang tadi yang disampaikan oleh Pak Salis, bahwa untuk menentukan dapil ini berdasarkan jumlah penduduk. Tetapi kita juga harus memperhatikan jumlah penduduk itu yang menjadi mata pilih berapa. Seperti contoh Kota Bumi Selatan. Kota
Bumi Selatan itu jumlah penduduknya 71.102. Wajib KTP untuk sampai semester pertama di 2022. Wajib KTP itu otomatis bisa memilih, karena yang bisa memilih syaratnya adalah yang telah memiliki KTP. Untuk Kota Bumi Selatan itu jumlah KTP-nya adalah wajib KTP 49.680. Dari situ kita bisa menangkap. Karena kalau memang peraturannya berdasarkan jumlah penduduk, kita tidak mungkin mengubah peraturan. Tetapi untuk menentukan jumlah kursi, alangkah baiknya kita juga memperhatikan jumlah pemilih. Walaupun jumlah penduduknya banyak, tetapi kalau jumlah pemilihnya sedikit, apakah itu bisa mewakili? Cukup sampai di situ pertanyaan saya, dan tidak tolong dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan tugas yang diberikan oleh Kepala Badan saya tadi. Sebelumnya saya juga terima kasih kepada Bu Sekcan Kota Bumi Selatan karena apa yang beliau pikirkan itu sudah sama dengan yang saya pikirkan. Yang pertama mungkin kita melihat dulu, karena saya dari pemerintah daerah ya, peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan ini. Di antaranya itu bantuan fasilitasi sebagaimana yang tercatat dalam pasal 434 Undang-Undang 7 tahun 2017. Itu ada penugasan personil sekretariat PPK, ada penyediaan sarana ruangan sekretariat, pelaksanaan sosialisasi undang-undang pemilu, pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih, kelancaran transportasi logistik, pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu, penyiapan tenaga Kamtibmas, dukungan ketersediaan anggaran, dan despilkada. Itu. Kemudian satu lagi, dari beberapa prinsip yang saya baca juga, di samping prinsip 7 yang ada di PKPU nomor 6 tahun 2022 itu, saya ingin menambahkan beberapa prinsip yang kemudian menjadi analisa para akademisi. Di antaranya ada keterwakilan, terus ada transparansi, dan ada kompetitif. Mudah-mudahan itu juga jadi bahan pertimbangan. Jadi contohnya begini, ketika tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Sekcam Kota Bumi Selatan, ketika ada penambahan dapil, apakah kita kemudian sudah memikirkan adakah penambahan logistik, adakah kemudian penambahan alokasi anggaran, adakah kemudian penambahan tenaga pengamanan, kemudian misalnya dari segi pemantauan, kemudian dari segi kalau di Pol PP itu Babin Kamtibmas, apakah itu juga sudah masuk itu, atau perhitungannya tetap sama dengan yang sebelum-sebelumnya kalau dia nambah dapilnya, itu seperti itu. Kemudian untuk asas proporsionalitas itu, jumlah perbandingan alokasi suara dan kursi itu apakah tidak terlalu apakah sudah dipertimbangkan, dia sudah sangat tipis atau tidak terlalu berjarak terlalu jauh itu. Membahas 3 saran yang ditawarkan oleh teman-teman KPU. Jadi pembahasan kita, pembahasan yang sudah ditawarkan oleh teman-teman KPU. Jadi belum kemana-mana. Tapi tidak kemungkinan itu akan bisa bergerak nanti, karena memang kami ukur tidak membatasi. Tetap sifatnya adalah usulan. Karena sifat usulan itu semua kita di sini tidak ada istilah kalah atau menang. Tadi ada yang meminta 3 mayoritas, ada juga yang 2 minoritas. Itu bukan hitungannya kalah yang 2 atau menang yang 3, tapi itu semuanya usulan. Yang kedua, ini kan masih ada tahapan selanjutnya. Kita akan bertemu dengan memang langsung peserta pemilu, yaitu partai politik. Nah, disitulah sebenarnya juga pertarungan yang sebenarnya hakikat pertarungan dengan peserta pemilu yang memang langsung juga dia punya kepentingan. Bawaslu hanya satu menyarankan, pertama tetap teman-teman KPU harus memberikan tahan terhadap aturan, karena satu aturan yang di PKPU sendiri bahwa rancangan Sabtu itu tidak memungkinkan untuk dipertahankan, karena pasal 9 PKPU 6 itu jelas melebihi dari kuota jumlah kursi.
pembicaraan rancangan 2 dan 3 atau mungkin rancangan selanjutnya ketika besok juga ditawarkan oleh oleh partai politik, tetap saya dari Bawaslu minta kepada teman-teman yang ketaatan terhadap aturan masih jaga. Salah satunya tadi kesetaraan nilai suara. Jangan sampai itu karena ada kepentingan yang lain sehingga kejumlahan antara jumlah kursi dapil 1 ke jumlah ini terlalu jauh. Itu harus benar-benar dipertahankan. Yang selanjutnya juga dalam penghitungan kan menghitung jam arah kanan kan itu. Nah itu dalam penataannya pun bisa dilihat tadi teman-teman di KPU kan menghitung jam ke arah kanan dalam penataan per kecamatan. Mungkin itu ada beberapa yang memang harus disusun lagi. Bawaslu berdasarkan untuk hari ini karena memang belum selesai juga tahapannya, kita sedang menggodok juga mungkin di hari esok kita sudah ada kepastian saran dan masukan dari teman-teman Bawaslu karena Bawaslu prinsipnya kolektif. Jadi tugas kita di sini kawan-kawan semua hanya kita memilih yang paling terbaik, ya kan? Saya pikir kita akan memilih rancangan yang tidak memiliki kepentingan orang per orang dan kelompok. Jadi kita profesional, saya juga sih tidak ada kepentingan karena di tubuh TV pun banyak warna. Ada Golkar, ada Demokrat, ada PKS, ada Gerindra, ada P3, ada PAN, ada Nasdem, semua lengkap, semua ada semua. Jadi kita tidak bisa artinya memilih karena ada unsur kepentingan kelompok ataupun orang per orang. Yang ingin saya garis bawahi cuma satu atau dua. Yang pertama, kita sudah memiliki 4 dapil. Pada pemilu sudah ada 4 kali pemilu, seingat saya sudah ada 4 pemilu, itu tidak ada masalah. Artinya dapil 1, 2, dan 3 dan 4 itu mungkin kemarin ada perbaikan. Di dapil 3 Bukit sana hanya pengurangan kursi jadi 10. Dan di dapil Sungai sana, orang Sungai masuk ke dapil 2 atau 3 ya saya lupa. Hanya pindah dapil saja dan itu tidak terlalu saya anggap prinsip. Nah, ketika ini sudah ada di dapil, artinya saya mengajak kawan-kawan kita berpikir realistis. Ini masalah kerja politik. Jadi kawan-kawan di sini ada, ini saya William Mawar juga, dia mungkin sudah melakukan kerja politik di 3 kecamatan, misalnya dapil 1 Kota Bumi Selatan, Kota Bumi Utara, dan Kota Bumi Kota. Ketika dapil ini dipecah menjadi 2, selatan ke dapil 2 misalnya, kota dan utara ke dapil 1, ini akan merugikan adinda saya William Mawar ini misalnya. Ketika dia pilih dapil 1, konstituennya yang sudah dibina setiap tahun ini otomatis tidak bisa memilih karena nama beliau tidak ada di dapil 1. Nah ini yang saya mengajak kawan kita berpikir realistis. Bukan saya tidak sepakat dengan yang lain, saya tidak ada kepentingan juga. Artinya semua rancangan itu bagus. Saya bilang tadi karena saya Haji Akwan Agung sudah ada opsi ke 3 dan 7 itu juga bagus. Cuma saya ingin mengajak kita bersama-sama kembali mengkaji. Artinya kami tidak ada kepentingan, sekali lagi saya tekankan di sini, tidak ada kepentingan. Hanya saja kasihan yang sudah bekerja politik, ketika ini sudah dipetakan oleh bakal calon legislatif. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun yang saya hormati Komisioner KPU dan rekan-rekan hadirin. Saya Irawan Suprapto mewakili Rektor Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Setelah kami nyimak, yang pertama kami bersyukur bahwa KPU telah menjalankan program yang diantaranya adalah uji publik. Karena uji publik inilah sebenarnya bentuk transparansi yang akan meningkatkan angka
partisipasi semua pihak. Dan hari ini dikhususkan untuk non partai, masukannya besok partai mungkin itu ya. Tapi mungkin juga tidak menutup kemungkinan karena usulan ini kan bukan hanya secara lisan hari ini, bahkan sudah disediakan formnya. Mungkin kalaupun besok juga masih ada masukan yang non partai lewat form, mungkin itu juga patut dipertimbangkan karena mungkin keterbatasan. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah dijelaskan, ya ini semuanya mekanisme ada tata aturannya, ada perundangannya yang sudah dijelaskan Pak Yudi. Dan ini juga ternyata pemerintah sudah membuat aplikasi dapil. Ini sudah tentu akan membantu ya, bahwa masukan ini tentu muaranya kan ke KPU kabupaten. Cuman ketok palunya kan di pusat, di KPU pusat. Ya. Nah, jadi kalau 3 rancangan yang disampaikan tadi, itu ya rancangan pertama itu memang ada yang gendut persentasenya, itu dapil 2 itu 28%. Karena saya sempat ngitung. Tapi yang rancangan kedua 3 itu menjadi 4 dapil, kemudian yang rancangan 3 itu jadi 7 dapil. Nah, itu saya belum sempat ngitung-ngitung karena ini saya dapat tugas juga baru ya saya buka ini tadi sekilas gitu. Nah, jadi kami dari akademisi mewakili hukum ya. Sebenarnya kalau yang dapil 1 tadi disebutkan mungkin ada yang 13 itu ya, itu mungkin ada aturan yang apa ya, sehingga paling tidak ini berarti cenderung dapil 2 atau rancangan kedua atau rancangan ketiga ya, mungkin itu. Jadi cenderung ya rancangan kedua itu tetap 4 dapil ya, mungkin cuman kecamatannya mungkin ada yang dioper. Kemudian yang rancangan ketiga itu 7 dapil. Nah di sini kalau ini nanti mau ditetapkan 4 rancangan yang kedua atau ketiga, saya kira silahkan saja. Tapi mohon persentasenya kalau bisa mendekati yang balance. Kalau yang rancangan pertama kan relatif ya agak balance, 24% itu masing-masing dapil dari jumlah penduduk gitu. Kemudian yang dapil kedua lah itu ya jadi 28%, itu memang jadi agak tinggi itu. Mengapa ini harus diupayakan ada perataan? Ya memang kalau harus persis saya kira sangat sulit. Tidak bisa itu. Paling tidak itu penetapan dapil ini ya, dari jumlah penduduk itu betul-betul bisa didekatkan itu. Silahkan itu dari KPU tentunya yang punya sistem dan bisa memprediksinya. Tetapi catatan kami, mohon ketika akan menetapkan itu data yang ada ini mungkinkah itu nanti diupdate? Kalau ini kan data dari Kemendagri ya, itu mungkinkah itu nanti saat tertentu ya sudah tentu ini waktunya tinggal berapa hari nih yang di KPU Kabupaten itu update-nya memang mungkin tidak. Kalau ini pemetaan jumlah kursi saya kira nggak masalah pemetaan jumlah kursi. Tapi penetapan kursi itu kan itu nanti lain lagi. Penetapan kursi dan penetapan perolehan kursi itu kan beda lagi. Kalau penetapan kursi kan nanti mungkin berdasarkan suara sah per dapil mungkin dibagi. Itu pun juga nanti akan ketemu
selisih. Nah, ketemu selisih itulah mungkin bisa digabungkan tadi ketika akan dihitungkan dengan dapil yang lain atau secara keseluruhan. Itu sebenarnya saya kira itu wewenang KPU. Hanya catatan kami yang penting upayakan KPU bisa mentransparansikan. Karena apa? Suatu saat ada yang tidak bisa hadir langsung saat tertentu, tapi dia akan menganalisis angka-angka, sehingga dia akan muncul pertanyaan berikutnya. Kalau ini bisa ditransparansikan, di publik transparansikan, mungkin ada webnya, saya kira mereka baca sendiri akan tahu sendiri, oh kalau gitu maklum ini yang dilakukan. Nah, saya kira itu catatan kami. Secara teknis silahkan apakah mau rancangan yang kedua atau yang ketiga yang ditetapkan, silahkan saja. Tapi juga memang kalau bisa diestimasikan itu nanti suara, ini kan jumlah penduduk ya, jumlah penduduk itu mungkin ada yang anak orang lahir dihitung tidak itu, saya nggak tahu itu. Kalau jiwa atau penduduk, nah ini mungkin bisa sedikit dijelaskan kalau yang perhitungan jumlah penduduk itu apakah setiap orang lahir itu kalau terdaftar itu sudah dihitung jumlah penduduk, tapi kalau untuk menentukan suara perolehannya kan sudah jelas itu nanti suara yang sah mungkin penetapannya. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kesbangpol mewakili Pak Bupati Lampung Utara. Sejauh mana tanggapan kita terkait dengan kegiatan hari ini, Pak? Kegiatan hari ini sangat penting sekali karena ini untuk penentuan kursi masing-masing dapil. Jadi inilah gunanya uji publik ini untuk menerima tanggapan, masukan baik dari tokoh adat, tokoh masyarakat maupun dari akademisi, dan ini transparansi, artinya semua bisa melihat. Saya rasa demikian. Harapan kita terkait dengan kegiatan ini, Pak? Harapan kita agar terjadinya pemerataan di setiap dapil dan sehingga dapat mengcover apa yang menjadi harapan masyarakat dari masing-masing daerah, sehingga yang diinginkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan di daerahnya masing-masing dapat disuarakan melalui wakil-wakil rakyatnya yang ada di DPRD. KPU Lampung Utara itu memiliki 3 rancangan, ya, 3 rancangan dapil. Itu sudah kita umumkan dari tanggal 23 dan juga kita sudah membuka seluas-luasnya untuk menerima masukan dan tanggapan masyarakat. Jadi rancangan pertama itu memang rancangan existing sinambungan, ya, masih dengan komposisi kecamatan berdiri dari 4 dapil. Rancangan kedua itu masih dengan 4 dapil, tapi memang ada sedikit perubahan di dapil 2. Ya, dapil 2 itu Muara Sungai itu bergeser ke dapil Sungai. Begitu juga di dalam rancangan kedua ada perubahan nama dapil, karena memang di dalam PKPU penentuan nama dapil itu harus berdasarkan arah jarum jam, muter, dilihat dari peta, ya. Peta. Jadi di rancangan kedua itu dapil 1 tetap di ibu kota, dapil 2 itu ke arah Bukit, dapil 3 itu ke arah Sungai, dapil 4 itu ke arah Abung Timur, Bambangan. Di rancangan ketiga itu ada 7 dapil dengan konsep yang baru, tapi tetap memang Lampung Utara ini memiliki 45 kursi berdasarkan data yang dilakukan. Lampung Utara ini 652 sekian penduduk. Ini kalau penentuan jumlah kursi itu kan penduduk jumlah lebih dari 500.000 sampai 1 juta itu memiliki alat kursi 45. Cukup. Belum ada perubahan ya? Belum ada perubahan. Terus kalau untuk penentuan dapil sendiri belum peak sampai dengan hari ini? Jadi kalau KPU kabupaten itu sifatnya hanya membuat usulan rancangan, dan itu akan kita seperti hari ini uji publikan, insya Allah sampai besok mengundang parpol-parpol, dan hasil dari uji publik itu akan kita sampaikan ke KPU RI melalui KPU provinsi yang insya Allah ditetapkan oleh KPU RI. Memang wewenang penetapan dapil itu ranahnya KPU RI. Di KPU daerah ini hanya mengusulkan rancangan. Jadi belum ada keputusan ya? Untuk bocoran 7 dapil ya, Bang ya? Gimana? Untuk bocoran 7 dapil pasti disahkan ya?
Gimana? 7 dapil disahkan. Belum pasti. Oh, belum pasti. Belum pasti karena kan memang di kabupaten itu hanya sifatnya usulan rancangan. Untuk penetapannya itu ada di KPU RI kewenangan. Tapi nggak ada bocoran Bang ya? Belum, kita kan masih uji publik ini. Oh iya. Mulai besok hadir dari mana aja? Yang hadir dari mana aja? Yang hadir itu sesuai dengan PKPU yang wajib kita undang dalam uji publik itu pemerintah daerah, partai politik, Bawaslu, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh adat, beserta elemen lainnya yang berkepentingan. Termasuk media ya? Termasuk insan pers. Ya. Jadi kita undang juga tadi lembaga pers yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Kita selaku apa nih Bang? Selaku apa di sini Bang? Selaku apa di sini? Saya Yudi Saputra, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Lampung Utara.